Tes. Cek. Satu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah sekarang kita doakan doa bagi bangsa Indonesia dalam masa pandemi virus corona. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanam dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon curahkanlah kasih-Mu
Atas kami semua, bentengilah dan peliharalah kami semua agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan berbagai penyakit lain. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia dalam kemuliaan bersamamu dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon tuntunlah para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, sipil, TNI maupun Polri, yang bertugas di tanah air maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda terdepan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Gerakanlah kami semua, seluruh warga masyarakat, untuk terlibat bersatu padu dengan cara-cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah dalam diri seluruh warga bangsa kami, baik yang di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, semangat kesatuan, persaudaraan sejati dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudara-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan dan berkat-Mu, agar mampu membimbing umat-Mu dengan bijaksana di tengah situasi yang sulit ini, dan menuntun kami semua untuk menjaga diri, keluarga, dan sesama, serta merawat bumi beserta seluruh makhluk hidup dan segenap ciptaan, sehingga bumi ini menjadi sehat, aman, dan nyaman untuk kami tinggali bersama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu takjub memandang ke langit sebagaimana kamu melihat Yesus naik ke surga? Demikianlah ia akan datang kembali. Haleluya. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara saya terkasih, selamat pagi, selamat pesta kenaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menerima Kristus naik ke surga, menunjukkan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan di tempat Allah sendiri. Maka marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Yang besar, yang
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka melihat Dia terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit, setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkanlah mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus,
Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah mendudukan Dia di sebelah kanannya dalam surga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa baginya kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini bukan sekedar diperingati oleh orang-orang Kristen saja, tapi juga oleh saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat. Mereka percaya bahwa Kristus Yesus Isa Al-Masih naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kisah tentang wafat Kristus, penyalipannya, dan berbagai macam hal yang terkait sengsaranya bukanlah suatu hal yang Anda perlu buka Injil untuk memahaminya. Peristiwa itu adalah buah bibir sepanjang abad pertama dan abad kedua tahun Tuhan kita, tahun Masehi. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa yang paling dahsyat, menggoncangkan masyarakat Yahudi. Ini adalah tahun-tahun di mana orang Yahudi juga diporak-porandakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, karena itu tentang penyalipan dan wafat Yesus tidak perlu dipertentangkan. Itu adalah kepastian sejarah. Hal yang menjadi kepastian iman saat inilah yang perlu membuat Anda itu teguh, yaitu kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Kenapa saya katakan kepastian iman ini perlu Anda pegang teguh dan semakin menguatkan Anda dalam iman Kristus? Karena Yesus pun melihat keraguan-raguan itu di antara murid-muridnya saat ia akan naik ke surga. Yesus mengatakan kepada mereka yang ragu-ragu, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa akan hidup setelah mati maupun hidup yang Anda kenal saat ini ada dalam kuasa Kristus Yesus. Itu yang Yesus katakan kepada mereka yang ragu-ragu menyembahnya sesaat sebelum ia naik ke surga, setelah ia bangkit dan berkeliling untuk mengumpulkan kembali murid-murid dan para rasul. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Hari Raya Kenaikan Tuhan bukan sekedar suatu peneguhan iman yang biasa-biasa saja, tapi suatu pemberian diri seutuhnya kita kepada penyelenggaraan Allah, suatu pemberian diri kita secara total untuk melaksanakan dan menjalankan, melanjutkan karya penyelamatan Allah. Yesus naik ke surga bukan tanpa pesan, bukan tanpa kesan, tapi dia naik ke surga dengan perintah kepada Anda semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
Itulah pesan Kristus yang pertama kepada Anda. Anda harus pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan tentang Kristus kepada semua orang. Itu hal pertama. Hal yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apakah itu segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada kita? Yaitu kasihilah sesamamu manusia. Janganlah kita dalam tekanan-tekanan, dalam penderitaan-penderitaan, dalam kesusahan yang besar menjadi lupa akan perintah Kristus ini. Justru dalam tekanan, dalam situasi-situasi penderitaan, kita mesti menjadi semakin teguh menjalankan perintah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, beberapa waktu lalu saya bersama dengan Romo Boni menyaksikan sebuah film. Namanya film tentunya suatu penafsiran, suatu seni tentang bagaimana kebengisan dan keberingasan orang-orang Kristen perdana ketika mereka bertemu dengan penyembah-penyembah berhala kaum Yunani yang menyembah dewa-dewa Zeus, Osiris, dan seterusnya. Dengan kebengisan dan kekejaman yang luar biasa, mereka membantai para penyembah-penyembah berhala sambil berteriak, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi mereka melupakan inti dasar pesan haleluya itu, yaitu penyampaian belas kasih dan keselamatan Allah. Setelah kemudian membantai para penyembah berhala, orang-orang Kristen bermusuhan dengan Yahudi dan mulai juga membantai orang-orang Yahudi dengan teriakan yang sama, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi merubah esensi dari kata-kata itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, haleluya adalah sebutan untuk kemuliaan Allah. Dan ketika Anda menyebut kemuliaan Allah, Anda harus tahu Yesus yang masuk dalam kemuliaan Allah itu memberi dua perintah kepada Anda, supaya mewartakan Injil kepada segala bangsa dan supaya Anda menjadi teladan perintah kasih Kristus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam masa pandemi corona ini, teguhkanlah iman Anda dalam ketabahan dan juga dalam perbuatan-perbuatan kasih. Semoga dengan dua hal itu kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti Kristus, Tuhan dan penebus kita. Amin. Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita panjatkan doa dengan perantaraannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup, dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti misa online ini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita, agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus Tuhan kita, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan menjalani panggilan kita dengan mantap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga mau berdoa untuk Bapak Martinus Sutarto, umat lingkungan Santo Aloysius Angkasapuri yang pada pagi hari ini dipanggil menghadap Bapa di surga. Semoga Tuhan membukakan pintu kerahiman baginya, memandang segala perbuatan baik yang telah diperjuangkan selama hidupnya di dunia, dan mengampuni segala dosa-dosanya, serta menerima dia dalam kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami juga berdoa untuk Vero yang pada pagi hari ini juga akan menjalani proses medis. Semoga Engkau selalu memberikan dia rahmat kesehatan dan memenuhi segala harapan dan keinginan-keinginannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Yesus Putramu kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putramu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah lambang karya kami, suka duka
syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Kau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, Ia menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Di depan mata mereka Ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya hidup kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian. Dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Restuilah kami supaya kehendak-Mu sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dalam hidup kami sendiri dan dalam keluarga kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Kuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang kasihnya lebih besar daripada Dia yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan dengan hikmat menyambutnya dalam iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin.
Aku mohon ya Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Kami mohon ajarlah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama, seperti jemaat perdana yang selalu rukun serta tekun dalam doa dan ekaristi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Pengumuman pertama, nanti sore jam 18.30 ada webinar, seminar online. Pembicara utamanya Romo Rohadi akan bicara tentang Maria, penyembuhan, dan kehidupan kekal. Anda yang ingin merasakan berkat kesembuhan dan doa Maria bagi kehidupan kekal, silakan menyaksikan webinar 18.30 jam 6:30 sore hari ini di kalvari.org. Berikutnya, ya, terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan misa online ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan mungkin hanya 5 orang yang hadir di tempat ini. Ada tim liturgi, tim streaming, Tian, ada Miss Dinar, ada orang-orang yang hadir. Tapi juga ada yang tidak kelihatan, yang suaranya kita dengar. Musika Sakra di Kalvari, lalu ada Pak Primus, ada Kumara, ada Virgi, ada Aris. Itu semua membuat rekaman lagu dari rumah dan bisa kita dengar pada hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, diingatkan juga hari Minggu besok itu ada novena Pentakosta. Maka berdasarkan petunjuk dari Komsos KAJ, kami kemudian memutuskan misa pagi hari jam 8 dirubah menjadi misa Pentakosta jam 18, jam 6 sore. Hari Minggu besok misa di Kalvari adalah misa novena Pentakosta bergabung dengan novena Pentakosta Keuskupan Agung Jakarta jam 6 sore. Mari sekarang kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus beserta saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kristus naik ke surga,
mari kita berbagi cinta. Amin. Amin. Bangunlah dan adakanlah, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati.